Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Desi Nurekasari dari kelas KPI 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS hadis yang diampu oleh Bapak Sarbini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan berdakwah. Asmuni Sukir membagi pengertian dakwah menjadi dua sudut pandang, yaitu pengertian dakwah yang bersifat pembinaan dan pengertian dakwah yang bersifat pengembangan. Pengertian dakwah bersifat pembinaan yaitu suatu usaha untuk mempertahankan, melestarikan, dan menyempurnakan umat manusia agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariat-syariatnya. Sedangkan pengertian dakwah yang bersifat pengembangan adalah usaha mengajak umat manusia yang belum beriman kepada Allah agar beriman kepada Allah, yaitu memeluk agama Islam. Di dalam bukunya, Wardi Bakhtiar mengemukakan bahwa dakwah merupakan tugas pokok para rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dengan berlandaskan Al-Quran dan anjuran Nabi Muhammad kepada umat Islam yang dimuat di dalam beberapa hadis tentang keharusan berdakwah, mengenai hukum dakwah masih menjadi permasalahan. Apakah ini jenis kewajiban dakwah yang ditujukan kepada setiap individu atau kepada sekelompok manusia? Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap dalil naqli, yaitu Al-Quran dan hadis, dan karena kondisi pengetahuan dan kemampuan manusia yang beragam dalam memahami Al-Quran. Para nabi diutus untuk menyampaikan risalah ketika nilai kebenaran terkoyak dan tercerai-berai, ketika ajaran kebenaran atau agama diinjak-injak, dan ketika norma-norma masyarakat tergelapkan oleh tradisi-tradisi dan kebudayaan-kebudayaan jahiliyah. Oleh karena itu, aktivitas dengan menyeru kepada sendi-sendi dasar ajaran agama dan mengajak umat untuk mendirikan tiang-tiang penyangga yang kuat, sehingga terbangun sebuah masyarakat yang Islam. Adapun pondasi dasar dan tiang penyangga ada tiga hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah, 2. Mengimani kenabian, dan yang ketiga ialah mengimani hari akhir. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah ialah merealisasikan nilai-nilai tauhid secara sempurna. Kedua, yang dimaksud dengan mengimani kenabian ialah membuktikan ketaatan penuh atas apa saja yang dicontohkan Nabi. Dan yang ketiga, maksud dari mengimani hari akhir ialah mengimplementasikan dengan menyerahkan segala urusan kepadanya secara total dengan membangun amalan kebaikan. Saya akan membacakan hadis, terjemahan, mufrodat, serta analisis mengenai hadis, iman, Islam, ihsan sebagai landasan berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismailu bin Ibrahim ahbarana Abu Hayana Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairata qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauma linnasi fa'atahu Jibrilu faqala mal imanu qala al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si qala mal islamu qala al islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi say'an wa tuqimas sholata wa tu'addi zakata al mafrudota wa tasuma ramadana qala ma ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala mata as-sa'ah qala mal mas'ul anha bi a'lama min sayli wa sa'ukhbiruka an asratiha idza waladat al amatu rabbaha wa idza tatawala ru'ahul ibil al buhmu fil yunmani fi khamsin la ta'lamuhuna summa adbara faqala rudduhu falam yara'u say'an faqala hadza Jibrilu ja'a yu'alimu annasa dinahum qala Abu Abdullah ja'ala dzalika kullahu min imani. Terjemahan. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apa iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Jibril alaihi salam berkata, apa Islam itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan sholat,
kamu tunaikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa di bulan Ramadan. Jibril alaihissalam bertanya lagi, apakah Islam itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Jibril bertanya kembali, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu jika seorang budak telah melahirkan anak tuanya, jika para pengembala unta yang berkulit hitam berlomba membangun gedung-gedung selama 5 masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Luqman ayat 34. Setelah itu Jibril alaihissalam pergi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat suatu apapun. Maka Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril, datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai iman. LM5 atau hadis Bukhari nomor 48. Mufrodat. Al-imanu yang berarti percaya, wa biliqa'ih yang berarti pertemuan, bil ya'si yang artinya dengan kebangkitan, anta budallaha yang artinya menyembah Allah, as-sa'ah yang artinya kiamat, as-sa'il yang artinya bertanya, al-bunyan yang artinya gedung. Dilihat dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa iman dan Islam adalah sesuatu hal yang berbeda. Dilihat dari pengertian etimologi maupun terminologi, tetapi keduanya saling melengkapi. Islam tanpa iman adalah hal yang sia-sia maupun sebaliknya. Pengertian iman. Iman secara bahasa ialah meyakini, mempercayai, atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah mempercayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Pengertian Islam. Islam secara bahasa ialah tunduk atau patuh. Sedangkan secara istilah, Islam mempunyai dua pengertian. Pertama, derajat di bawah iman, yaitu mengakui dengan lidah. Yang kedua, derajat di atas iman, yaitu selain diucapkan dengan lidah, diiktikadkan dengan hati, dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Pengertian ihsan. Pengertian ihsan. Ihsan secara bahasa dapat diartikan pertama, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain. Yang kedua, mengetahui atau mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sedangkan secara istilah, ihsan berarti
ikhlas, atau lebih tegas. Iman, Islam, ihsan merupakan serangkaian dari konsep agama. Apabila salah satu dari serangkaian tersebut tidak ada, maka tidaklah lengkap agama mereka. Sesuai dengan konsep dasar iman, Islam, ihsan dalam perspektif dakwah yaitu 1. Dakwah menyeru pada yang paling mendasar, yaitu menyerukan kepada ketauhidan dan memperingatkan dari kemusyrikan. Kedua, dakwah menyeru kepada ittiba Rasulullah secara lahir dan batin dengan penuh cinta. Ketiga, dakwah melakukan pemurnian dan pensucian agama Islam. Keempat, dakwah mengajak untuk menghindari perbuatan dosa. Kelima, dakwah mengajak untuk melayani dan memuliakan umat. Dan yang keenam, berdakwah berdasarkan ilmu dan keyakinan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.